berfirmanlah saat ini Tuhan, hamba-hambamu siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kalau saya bisa kasih judul untuk khotbah pada hari ini, judulnya adalah hidup dalam pengampunan. Saudara, pentingnya kita sebagai orang percaya hidup di dalam pengampunan. Ini bukan hanya berbicara kita diampuni oleh Tuhan, tetapi kita yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita juga harus bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ya. Saudara, hidup dalam pengampunan ini sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Kalau kita melihat pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Karena Bapa tahu bahwa kalau manusia tidak diselamatkan, maka manusia itu akan terhilang dan terpisah dari Dia selama-lamanya. Oleh karena itu, Allah Bapa mengirimkan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, saudara. Ya, dan Tuhan Yesus bukan hanya saja menyelamatkan kita dari kematian kekal, tetapi pada waktu kita ada di dunia ini, Dia mau menyelamatkan kita, Dia mau menyertai kita. Ya, pada waktu kita mengalami situasi, tantangan di dalam kehidupan kita, pada waktu kita mengalami pencobaan di dalam hidup kita, Dia mau memberikan jalan keluar buat hidup kita. Pada waktu kita membutuhkan sesuatu, Dia mau menolong kita. Dia adalah Allah yang menyediakan. Dia mau menyediakan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan kalau saudara melihat, pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, di dunia ini, Tuhan Yesus selalu melakukan kebaikan demi kebaikan kepada manusia. Dia selalu peduli kepada umat manusia. Dia selalu menyatakan kemurahannya kepada manusia. Orang-orang sakit yang datang kepada Dia, Dia sembuhkan. Berbagai macam penyakit, Dia sembuhkan. Bahkan orang-orang yang terikat oleh roh-roh jahat, Dia lepaskan. Dan Dia memberikan kekuatan kepada orang-orang yang lemah. Bahkan Dia menyelamatkan mereka, saudara. Saudara, kalau saudara lihat, Tuhan itu begitu baik ya pada waktu Dia datang ke dunia ini. Tetapi apa balasan dari orang-orang terhadap diri Dia? Kalau kita lihat kurang lebih 2000 tahun yang lalu, orang-orang ya itu menyalibkan Dia, saudara. Ya bahkan sebelum Dia disalib, Dia harus menerima hinaan, Dia harus dipermalukan, ya Dia dipukuli, Dia difitnah, Dia diperlakukan secara tidak manusiawi. Bahkan Dia diperlakukan tidak adil. Tetapi kalau saudara melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, apakah Dia membalas perbuatan orang-orang ini terhadap Dia? Jawabannya adalah tidak, saudara. Ya, kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal 34a, saya minta tolong untuk ditampilkan. Ini yang Yesus katakan kepada orang-orang yang menyalibkan Dia. Dikatakan oleh Yesus, Yesus berkata, sebenarnya ini adalah doa daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memilih untuk memaafkan, Tuhan Yesus memilih untuk tidak membalas perbuatan dari orang-orang ini. Tuhan Yesus memilih untuk mengampuni mereka, bahkan Tuhan Yesus memilih untuk mengasihi mereka, saudara. Ini luar biasa, ya. Walaupun Dia diperlakukan secara tidak adil, ya, tetapi Dia memilih, Dia memutuskan untuk mengampuni orang-orang ini, saudara. Saudara-saudara, sebenarnya kalau Tuhan mau membalas, ya, kalau Yesus mau membalas orang-orang ini bisa. Ya, karena Dia pada waktu ada di dunia ini, Dia adalah 100% manusia dan Dia juga adalah 100% Tuhan. Ya, kalau Dia mempergunakan kealahan Dia,
Dia bisa memanggil malaikat untuk membunuh orang-orang yang memperlakukan dia secara tidak adil, saudara. Dia bisa memanggil malaikat untuk menghancurkan semua orang-orang yang membuat dia begitu menderita di atas kayu salib pada waktu itu. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara. Dia memilih untuk mengasihi orang-orang ini. Dia memilih untuk mengampuni orang-orang ini. Makanya dia berkata, ya Bapa, ini adalah doa dari Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya akan bagikan pada malam hari ini. Mengapa sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita membaca di dalam Kolose pasal 3, ayat yang ke-13, bisa ditampilkan, dikatakan di sana, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, perhatikan di sini, dikatakan sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, yang pertama, mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Karena Tuhan berkata, sama seperti Dia telah mengampuni kita, kita harus berbuat juga demikian kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan tentunya yang namanya perintah Tuhan, itu harus ditaati oleh setiap orang yang percaya. Amin, saudara. Ya, setiap firman Allah itu harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Ya, pada waktu Tuhan Yesus berkata, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita tidak punya pilihan selain mentaati apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Ya. Karena pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita menjadikan Dia sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu di dalam bahasa aslinya itu adalah kurios. Kurios itu mempunyai arti penguasa tunggal atau penguasa satu-satunya di dalam hidup kita. Ya, jadi sama seperti dalam suatu kerajaan, penguasa yang tertinggi itu tentunya adalah seorang raja. Dan orang-orang yang ada di wilayah kerajaan itu harus tunduk kepada sang raja itu. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Kita ini adalah warga negara kerajaan Allah. Tentunya sebagai warga negara kerajaan Allah, kita harus tunduk kepada raja di dalam kerajaan Allah itu, yaitu Yesus yang adalah raja di dalam kerajaan Allah. Ya, oleh karena itu apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu mutlak untuk dilakukan oleh setiap orang percaya. Dan salah satu perintah yang dia katakan adalah kita harus mengampuni. Saudara, perintah ini adalah sesuatu yang mandatori, ya, sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Ini bukan optional, di mana kita bisa memilih, bisa lakukan, bisa tidak kalau optional. Tetapi kalau yang namanya mandatori, kita harus melakukan itu. Kalau tidak ada konsekuensinya, saudara. Ya, sama juga kalau kita sedang bekerja, ya, di tempat pekerjaan kita, kalau diperintahkan oleh atasan kita, kita harus melakukan itu. Ya, karena itu adalah mandatori. Kalau kita tidak melakukan, maka akan ada konsekuensi di dalam hidup kita. Saudara-saudara, suatu hari Petrus pernah datang kepada Yesus. Kalau kita baca di dalam Matius 18 ayat 21 dan 22, coba bisa ditampilkan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali, saudara. Jadi, Petrus pengen tahu, saudara. Ya,
Berapa kali dia harus mengampuni saudaranya? Dia bertanya kepada Yesus. Makanya dia tanya, apakah 7 kali itu cukup untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dia? Ya, tapi mungkin kalau orang Yahudi, ya, hitungan untuk mengampuni itu mesti 7 kali, saudara. Ya, itu maksimal untuk mengampuni seseorang. Ya, itu mungkin lebih baik daripada orang Indonesia, saudara. Kalau Indonesia kan hitungannya 3. Benar nggak? Ya, 1 kali orang berbuat jahat kepada kita, kita masih bisa memaafkan. 2 kali orang berbuat salah kepada kita, oh iya mungkin ya bisa aja ya dia lupa. Oke, kita masih memaafkan. Tetapi kalau udah 3 kali orang itu berturut-turut ya melakukan kesalahan yang sama dalam hidup kita, maka pada waktu dia datang, kita akan berkata, tiada maaf lagi bagimu. Ya, engkau tidak perlu datang lagi ke rumah saya tidak mau melihat muka kamu lagi. Ya, nah itu orang Indonesia, saudara. Hitungannya hanya sampai 3 kali. Ya, berbeda dengan orang Yahudi, ya 7 kali. Makanya Petrus nanyanya, apakah 7 kali? Ya, tetapi apa jawab Yesus di sini? Kalau kita lihat, Yesus menjawab, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Berarti 490 kali, saudara. Ya, jadi banyak banget. Ya, saudara, ini mempunyai arti bahwa sebenarnya waktu kita mengampuni seseorang itu adalah pengampunan yang tidak terbatas. Ya, kalau orang itu datang untuk meminta maaf kepada kita, kita harus melepaskan pengampunan. Ya, nggak peduli dia salah atau dia benar, kita harus memaafkan dia. Ini firman Allah, saudara. Ya, berapa kali pun seseorang datang kepada kita dan minta maaf kepada kita, kita harus mengampuni dia. Ya, kalau saudara lihat di dalam Efesus 4 ayat 32, coba kita perhatikan, dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita lihat di sini, Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Oleh karena itu kita juga harus mengampuni orang yang berbuat jahat dalam hidup kita. Orang yang melakukan kesalahan dalam hidup kita. Dan sekali lagi yang namanya perintah Tuhan itu adalah mandatori. Sesuatu yang harus dan mutlak kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Ya, sebagai orang Kristen. Orang Kristen itu mempunyai arti pengikut Kristus, saudara. Ya, sebagai orang percaya kita harus hidup di dalam pengampunan. Kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua, kenapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan itu disamakan dengan dosa membunuh. Kita baca ayatnya dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara, dengan jelas firman Allah berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Saudara, untuk membunuh itu, ya menurut firman Tuhan, ya kita nggak perlu pakai pisau, saudara. Ya, atau kita tidak perlu ke toko senjata, ya, ke toko senjata untuk membeli senjata, pistol untuk membunuh seseorang. Ya, cukup kita membenci seseorang, itu kita sudah disamakan dengan seorang pembunuh. Ya, jadi kalau kita tidak mau mengampuni orang yang membenci seseorang, artinya orang itu tidak mau mengampuni orang itu, saudara. Ya, dan ini dikatakan dia adalah seorang pembunuh manusia, saudara. Tentunya sebagai orang percaya kita tidak mau disebut pembunuh. Amin. Ya. Kalau kita tidak mau disebut pembunuh, maka kita harus menjaga hati kita, saudara. Supaya jangan biarkan kebencian itu ada di dalam hati kita.
Dan kita harus mau mengampuni orang yang bersalah di dalam hidup kita. Amin. Ya. Bahkan sebenarnya pada waktu kita tidak mengampuni, bukan hanya kita menjadi pembunuh manusia, tetapi kita sebenarnya sedang membunuh diri kita sendiri. Kalau saudara baca di dalam Ayub 5 ayat 2a, coba bisa ditampilkan. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudara, firman Allah dengan jelas mengatakan di sini bahwa orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Ya. Sakit hati. Orang yang suka menyimpan sakit hati adalah seseorang yang tidak bisa mengampuni, saudara. Dan orang yang suka menyimpan sakit hati ini dikategorikan oleh firman Allah sebagai orang yang bodoh. Orang yang tidak mengampuni dikategorikan oleh firman Tuhan sebagai orang yang bodoh. Ya, kenapa dikatakan itu adalah orang yang bodoh? Karena akan berujung kepada kematian, saudara. Makanya kita tentunya tidak mau disebut orang bodoh. Amin. Ya. Makanya di Efesus 5 ayat 17 kalau kita baca bisa ditampilkan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Ya. Saudara, dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan mau supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh, tetapi menjadi orang yang arif, atau kita menjadi orang yang bijaksana, saudara. Yang bisa mengerti kehendak Allah. Mengampuni seseorang, itu adalah kehendak Tuhan. Tidak menyimpan sakit hati, atau kebencian, itu adalah kehendak Allah. Ya makanya, orang yang menyimpan sakit hati, itu adalah orang yang bodoh. Ya, kenapa dia katakan? Di dalam ayat Efesus 5 ayat 2a, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Karena saudara, kalau engkau sering menyimpan sakit hati, atau engkau menyimpan kebencian di dalam hidupmu, maka itu akan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, saudara. Ya, di dalam tubuhmu. Ya, kami banyak melayani orang-orang, ya. Dan biasanya, ya, orang-orang yang sakit itu, ya, misalnya kami pernah melayani orang yang menderita penyakit kanker, orang itu biasanya penuh dengan sakit hati, saudara. Makanya ketika sakit hatinya dibereskan, dia bisa disembuhkan, saudara. Ya, makanya firman Allah berkata, orang yang menyimpan sakit hati itu adalah orang yang bodoh. Karena itu akan menggerogoti tubuhnya dan hanya bisa menimbulkan kematian di dalam hidupnya. Ya. Jadi saudara, saya percaya kita semua bukan orang yang bodoh, kita semua adalah orang-orang yang bijaksana yang mengerti kehendak Allah. Salah satu kehendak Allah adalah kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah di dalam hidup kita. Yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni itu kita sedang mengikut teladan daripada Tuhan Yesus. Ya, pada waktu Yesus disalib, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin, saudara. Ya, saudara, Yesus berdoa bagi orang-orang yang menganiaya dia, bagi orang-orang yang mengejek dia, bagi orang-orang yang menghujat, bahkan memperlakukan dia dengan tidak adil, dan akhirnya menyalibkan dia. Yesus tetap berdoa. Artinya Yesus tetap memilih untuk mengampuni mereka. Ya, dia tidak meminta kepada Bapa di surga, kepada Bapaknya, untuk menghukum orang-orang ini, saudara. Benar? Tidak dikatakan seperti itu. Dia nggak berdoa, ya Bapa, lihatlah orang-orang ini begitu kurang ajar. Ya, lihatlah orang-orang ini, aku yang tidak bersalah, disalib, dipermalukan seperti ini. Bunuh aja mereka, Bapa.
Dia nggak berkata seperti itu, saudara. Tetapi yang Yesus katakan kalau kita baca dalam Lukas 23 ayat 34a, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Ya. Jadi ini yang dikatakan oleh Yesus. Ya, ini yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang yang menyakiti dia, yang menyalibkan dia. Ya, Yesus memilih untuk tetap mengampuni mereka. Saudara, ini adalah 3 hal mengapa kita sebagai orang percaya harus mengampuni. Yang pertama, kita mengampuni karena kita mau melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, kita mau mengampuni karena dosa tidak mengampuni, ya itu disamakan dengan dosa membunuh, saudara. Yang ketiga, kita mau mengampuni karena kita mau mengikuti teladan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, dia yang telah lebih dahulu mengampuni kita, kita pun mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, sekarang saya akan membagikan ada 3 hal lagi, ya, bagaimana supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang pertama, saudara, kalau kita baca masih dalam Lukas 23 ayat 34a, ya. Bisa di-scroll aja ke bawah. Ya. Dikatakan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, kembali kita lihat ayat ini. Ya. Saudara, sebenarnya kalau kita mempelajari Alkitab, mempelajari firman Allah, hanya dengan 1 ayat, kalau kita merenungkan ayat firman Tuhan itu ada banyak hal yang Tuhan bisa bukakan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu hidup, saudara. Ya, firman Tuhan itu bukan seperti buku komik atau majalah atau koran yang kita baca ya sehari-hari. Firman Tuhan itu hidup, ya. Pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan bisa membukakan banyak hal dari hanya 1 ayat. Ya, kalau kita menggali, kita akan menemukan betapa firman Tuhan itu begitu kaya, betapa firman Tuhan itu begitu dalam. Ya, nah di sini dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, sebenarnya dari firman Tuhan ini adalah doa daripada Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Ya, kita tidak akan bisa mengampuni seseorang dengan kekuatan kita. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Itu yang pertama, saudara. Ya, karena dengan kekuatan kita nggak mampu, saudara. Baru diomongin orang sedikit, ya kita mungkin udah tersinggung. Ya, orang lagi bisik-bisik di samping kita pikir, aduh mungkin tuh orang ngomongin gua nih. Ya, kita udah berpikir yang negatif. Padahal mungkin dia tidak ngomongin kita, saudara. Dan kita mulai kesel. Hati-hati, saudara. Dari kesel, kalau terus dipupuk, kekesalan itu bisa jadi kebencian, saudara. Dari benci akhirnya bisa menjadi akar pahit di dalam hidup kita. Ya, karena itu udah berakar dalam hidup kita. Karena kita pupuk terus, kita tumpuk terus. Maka itu akan bisa menjadi kebencian di dalam hidup kita. Nah, kita harus berhati-hati, saudara, dengan hal ini. Ya. Jadi memang dengan kemampuan kita tidak bisa melakukan hal ini. Ya, 2 minggu yang lalu saya berbicara dari tempat ini dari Matius 5 ayat 38 sampai dan seterusnya, ya sampai ayat 41 ya tentang 3 macam alasan, 3 macam reaksi, 3 macam reaksi. Saya harap Bapak Ibu masih mengingat khotbah ya yang saya bawakan 2 minggu yang lalu. Ya, saya senang ada salah satu orang jemaat ya, dia bercerita kepada saya masih ingat khotbah-khotbah yang dikhotbahkan pada minggu-minggu yang lalu. Ya, misalnya minggu yang lalu khotbah Ibu Desi tentang bagaimana gaya hidup seorang hamba. Ya, dan 2 minggu yang lalu ya tentang reaksi. Ya. Dan 3 minggu yang lalu tentang menanti-nantikan Tuhan. 4 minggu yang lalu tentang bagaimana seorang hamba dari seorang pegawai istana disembuhkan. Wow, saya bilang luar biasa ya jemaat ini. Ya, dia mempunyai daya ingat ya.
Dan dia membiarkan firman Tuhan itu. Saudara, yang namanya firman Tuhan itu harus di-hide, ya bahasa Inggrisnya, disembunyikan dalam hati kita. Kenapa? Karena kalau firman Tuhan itu tidak disembunyikan, itu akan dicuri oleh iblis. Ya kita dengar, tetapi beberapa hari kemudian kita udah lupa apa yang difirmankan. Tetapi jemaat yang satu ini begitu luar biasa, saudara. Ya, apa yang difirmankan dia masih ingat. Ya, kenapa kita perlu ingat? Ya kita harus hide itu, kita harus sembunyikan itu di dalam hati kita. Sehingga pada waktu kita membutuhkan firman itu firman itu kita bisa pakai ya untuk melawan iblis. Ya, kita bisa pakai untuk melawan ketika iblis melemparkan pencobaan dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi perlu diingat setiap firman Tuhan itu bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga firman Tuhan itu selain diingat ya, kita juga harus menghidupi firman itu dan melakukan firman itu di dalam hidup kita. Ya, sekali lagi, saudara, dengan kekuatan kita nggak mungkin bisa mengampuni. Karena kecenderungan hati dari manusia mau balas membalas. Benar? Ya, enak aja dia yang duluan. Ya, kalau didiemin nanti ngelunjak, misalnya. Ya, dia yang cari gara-gara. Makanya boleh dong kalau saya membalas. Ya, saudara, ini adalah manusia. Ya, makanya kita harus membiarkan Tuhan menguasai hidup kita. Roh Kudus mengendalikan dan mengontrol kehidupan kita. Kalau tidak, pada waktu ada orang berbuat jahat, pada waktu ada orang melakukan kesalahan kepada kita akan marah, kita akan bereaksi yang salah, saudara. Ya, oleh karena itu, memang yang namanya pengampunan ini, kita harus benar-benar bergantung kepada Tuhan. Kata ya Bapa di sini, ini artinya Tuhan Yesus itu sangat bergantung kepada Bapa. Ini adalah doa daripada Tuhan Yesus. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa untuk mengampuni mereka. Pada waktu dia berdoa itu artinya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tahu dengan kekuatannya dia nggak mampu. Makanya dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Artinya dia benar sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Dia menggantungkan kehidupannya kepada Allah. Amin, saudara. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa hidup dalam pengampunan? Kita harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, ya kalau kita baca masih dalam ayat Lukas 23 ayat 34a, ya Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, yang kedua, kita harus minta kepada Tuhan untuk bisa memiliki pengertian, sehingga kita bisa mengerti orang lain, saudara. Ya, roh pengertian itu harus ada dalam kehidupan orang yang percaya. Saudara, kebanyakan manusia selalu minta untuk dimengerti. Ya. Bukan untuk mengerti orang-orang lain. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat firman Tuhan ini, Yesus tidak minta dirinya dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitar dia, oleh orang-orang yang menyalibkan dia pada waktu itu. Ya, kalau dia minta dimengerti, dia tidak bisa mengampuni mereka, saudara. Ya. Tetapi dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya, Yesus tahu kenapa mereka menyalibkan dia. Karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Kenapa mereka melakukan kejahatan terhadap dia? Karena dia tahu bahwa mereka belum mengerti apa yang mereka perbuat. Orang-orang ini dibutakan oleh iblis. Mereka dibutakan oleh dunia ini, saudara. Sehingga mereka tidak bisa melihat apa yang mereka perbuat. Apakah itu baik atau salah. Ya, mereka nggak bisa lihat. Makanya Yesus mengerti. Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kalau kita masih mau minta dimengerti oleh orang lain, saudara tidak mungkin bisa hidup dalam pengampunan. Ya. Saudara akan selalu beralasan. Ya. Makanya kita harus minta kepada Tuhan
untuk roh pengertian itu boleh ada dalam hidup kita, sehingga pada waktu kita memandang segala sesuatu, kita bisa memandang itu dengan pandangan mata Allah. Ya. Nah, ini akan membuat kita bisa mengampuni, saudara. Pada waktu roh pengertian itu bekerja, pada waktu pengertian dari Tuhan itu bekerja dalam hidup kita tahu, oh iya, ya pantaslah kalau dia berbuat begitu. Dia belum kenal Tuhan kok. Beda, kan kita udah kenal Tuhan. Kalau kita yang berbuat, kita yang tidak mengampuni, ya kita yang salah karena kita udah tahu firman Tuhan. Kita sudah mengenal Allah. Tetapi kalau orang yang belum mengenal Allah, mereka belum mengerti firman Allah dan mereka hanya melakukan itu dalam hidup kita. Ya udah, kita ngerti yang kita harus lakukan adalah berdoa kepada mereka. Amin. Ya makanya firman Allah berkata, kasihilah musuhmu, saudara. Ya berdoa, kita berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal Allah itu sehingga mereka bisa mengenal Tuhan. Tentunya kalau orang yang mengenal Allah, mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Ya, kalau imam-imam itu tahu apa yang mereka lakukan dan mereka tahu bahwa itu salah, mereka tidak akan menyalibkan Yesus, saudara. Serdadu-serdadu, prajurit yang ada di situ, tentunya mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Amin. Yang ketiga, kalau kita baca masih dalam ayat 34a ini, ya, ini berbicara tentang keputusan. Jadi mengampuni itu adalah keputusan. Kita baca sekali lagi. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, jadi ini adalah keputusan yang Tuhan Yesus lakukan untuk mau mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia pada waktu itu. Dan ini adalah perkataan Yesus yang pertama pada waktu dia ada di kayu salib, saudara. Ya, dia langsung berkata, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kalau kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 34a ini, ya, dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah sesudah orang-orang ini mendengar perkataan Yesus ini, apakah mereka sadar dan tidak lagi mengejek Yesus? Ya, lalu minta maaf kepada Yesus, lalu mereka menurunkan Yesus dari kayu salib. Apakah seperti itu? Tidak seperti itu, saudara. Kalau saudara baca dalam ayat selanjutnya, di dalam Lukas 23 ayat 35 sampai 38, coba bisa ditampilkan. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, dan inilah raja orang Yahudi. Saudara-saudara, saudara lihat di dalam ayat firman Tuhan ini, ya, di sini pada waktu Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Reaksi dari orang-orang ini, mereka tetap aja ngejek dia. Bahkan di situ ada pemimpin-pemimpin agama, imam-imam dan ahli Taurat, ya. Mereka yang menyalibkan Yesus, saudara. Ya, dan juga di situ, di sekitar situ ada para serdadu, saudara. Mereka juga mengejek dia, saudara. Saudara, pada umumnya, ya, orang akan berkata, saya mau mengampuni seseorang asalkan orang itu mau berubah. Nah, ini perkataan yang sering kita dengar. Ya. Saya mau mengampuni dia, tapi dia berubah dong. Ya. Berubah dong, bertobat dong. Baru saya mau mengampuni dia. Ya. Saya mau minta maaf kalau dia merubah kelakuan dia. Ini pada umumnya orang akan berkata seperti itu. Saudara, Yesus pada waktu dia mengucapkan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada dia, yang menyalibkan dia, orang-orang itu bukan langsung berubah tuh, nggak berubah tuh, masih tetap mengejek dia. Ya, bahkan di situ ada para imam, para serdadu, masih tetap mereka mengejek dia.
menghujat dia, tetap dilakukan oleh mereka. Tetapi Yesus memutuskan, memilih untuk mengampuni. Saudara, pengampunan itu adalah pilihan. Apakah ketika seseorang melakukan kesalahan di dalam hidupmu atau melakukan sesuatu yang menyakitkan dirimu, itu engkau yang harus memilih. Apakah engkau mau tetap mengampuni dia atau engkau membenci dia. Ini adalah pilihan, saudara. Dan tentunya setiap pilihan yang kita ambil dalam hidup ini ada konsekuensinya. Sebagai ayat yang terakhir, Matius 6 ayat 14 dan 15. Coba tolong ditampilkan. Demikian firman Tuhan, Matius 6 ayat 14 dan 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, jadi ini adalah pilihan. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Ya. Kalau kita mengampuni, maka Bapa di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni engkau. Ya, jadi ini adalah pilihan kita. Mau hidup dalam pengampunan atau tidak, saudara. Tetapi ingat, setiap pilihan yang kita ambil itu ada konsekuensinya. Haleluya. Oleh karena itu, pada hari ini saya mengajak kita semua supaya marilah kita hidup di dalam pengampunan. Kita yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, pada waktu kita berdosa, pada waktu kita memberontak kepada Allah, kita juga harus bisa mengampuni ketika orang berbuat jahat dalam hidup kita. Kita juga harus bisa mengampuni ketika orang melakukan kesalahan dalam hidup kita. Sama seperti Yesus yang berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya rasa ini yang saya ingin bagikan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua.